Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mengikuti debat perdana nanti malam di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pada debat perdana ini, KPU Jakarta mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memastikan dirinya siap menampilkan yang terbaik, khususnya menyampaikan programnya dalam waktu yang singkat dan diterima masyarakat. Sementara itu, Cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengatakan bahwa ia tidak memiliki persiapan khusus untuk debat. Dharma menyebut keinginan sebagai gubernur sudah menjadi modalnya dalam menghadapi debat perdana. Sedangkan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mengaku santai menghadapi debat. Keduanya mengaku sudah terbiasa menjalani debat dan merasa tidak perlu ada latihan khusus menjelang debat perdana yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu. Lantas, adakah kejutan dalam debat? Siapakah paslon yang bakal kuasai panggung? Dan apakah debat bisa menghadirkan esensi atau hanya sekedar gimmick? Tim TV One mengabarkan. Walaupun sudah bukan lagi daerah khusus ibu kota, tapi Jakarta sebagai kota megapolitan ini membutuhkan penguatan pengembangan SDM untuk menuju transformasi kota global. Itu juga jadi tema kita ya. Betul sekali. Yang menjadi tema debat pada malam hari ini dan juga bagaimana masing-masing paslon dan pagi hari ini akan diwakili oleh para tim ses untuk nanti mempersiapkan debat yang perdana. Ini kan biasanya first impression nih, harus gong dulu nih, harus memikat dulu di awal ya kan. Narasumber sudah kita hadirkan pagi hari ini, sudah ada Bang Mulya Amri, juru bicara RK Susuno. Selamat pagi Bang Mulya. Halo Bang Mulya. Selamat pagi. Sehat semua. Sehat semua alhamdulillah. Dan juga ada Bang Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi Bang Aris. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam Jakarta menyala. Ada pantun sudah disiapin sekarang. Ada pantun, tahan dulu. Dan juga kita sudah bergabung bersama Ibu Siti Fadila Supari, Ketua Tim Pemenangan Dharmakun. Selamat pagi. Pagi Ibu Siti. Ketemu lagi. Halo, ketemu lagi Bu. Ya, baik. Saya mau ke Bang Mulya dulu. Bang Mulya, kalau berbicara mengenai tema yang diangkat hari ini, pengembangan SDM menuju transformasi kota global begitu ya. Nantinya kita sudah bisa membayangkan Jakarta tuh akan seperti apa dengan visi misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Apa saja yang akan dipersiapkan dan akan ditonjolkan pada hari ini? Ya betul, kotanya tema kita adalah Jakarta menuju kota global, tentunya SDM-nya harus nomor 1 juga. SDM di Jakarta harus setara dengan kota-kota besar dunia lainnya. Tentunya pertama dari segi pendidikannya, kita harus pastikan mulai dari awal semua anak itu bisa sekolah. Semua yang di negeri itu udah terjamin. Sekarang yang di swasta sebagian masih mengalami kesulitan. Kita akan pastikan tidak ada lagi yang putus sekolah. Dalam arti gratis atau gimana pendidikannya? Swasta bagi yang bukan kelas atas ya, itu akan gratis. Jadi kita akan pastikan bahwa swasta kan juga bermacam-macam ya levelnya. Kita akan pastikan bagi yang membutuhkan, swasta yang membutuhkan, itu juga sekolahnya gratis sama seperti negeri. Karena swasta juga kan ada yang atas, ada yang bawah juga. Nah ini semua harus kita pastikan jangan sampai ada yang putus sekolah. Sekolah gratis ini sampai hingga jenjang SMA? Sampai SMA. Iya, dari jenjang paling bawah sampai SMA. Itu harus kita pastikan di sana pelatihan-pelatihan terutama untuk Gen Z, milenial, pelatihan sebagai kota global tentunya harus punya skill yang cocok dengan keperluan perusahaan-perusahaan global juga. Skill digital misalnya akan ada Jakarta Digital Academy, Jakarta Creative Hub, pelatihan bahasa Inggris, bahasa Tiongkok, itu harus ada ke sana. Termasuk juga program-program magang, program dari SMK itu harus nyambung dengan program dari link and match dengan perusahaan. Itu kita harus libatkan perusahaan secara intensif, kurikulumnya diajarkan oleh perusahaan, kalau perlu juga pengajarnya dari perusahaan, kita carikan kesempatan-kesempatan magang, kesempatan-kesempatan kerja di sana. Jadi proses penyerapannya juga kemudian berjalan gitu maksudnya? Betul, betul. Lalu kemudian budaya juga, tentunya di sini kita ada budaya Betawi, akan ada pelestarian dan penguatan, dan ada budaya-budaya lain. Jadi akan ada dana abadi untuk kebudayaan, akan ada penguatan rumah-rumah budaya
di Berapa sana. besar dana abadi yang diperuntukkan untuk kebudayaan ini? Nah, ini tentunya masih dihitung. Namanya dana abadi, tentunya dari sana akan bisa mensupport secara terus-menerus, tidak tergantung dari masa kepemimpinan gubernur seterusnya. Oke, sudah siap kalau kemudian nanti di dalam soal anggaran nanti malam ya sama pasal-pasal Oh lainnya iya, ya. itu hitung-hitungannya udah kita siapkan semua. Nah, itu tentunya tadi gender perempuan juga, Pak Ridwan, itu sudah sebelumnya di Jawa Barat sudah ada sekolah perempuan maju, Sekoper. Ini juga akan diterapkan di sini, akan ada zona nyaman untuk perempuan, zona aman. Lalu kemudian juga pelatihan keterampilan dan kepemimpinan juga untuk perempuan di sini. Pro kepada disabilitas, kepada lansia, akan ada dukungan-dukungan, akan ada CCTV, akan dipastikan zona-zona dari rumah sampai sekolah terutama, kita pastikan tidak ada perundungan, kita pastikan tidak ada kekerasan seksual, kita pastikan keamanan di mana-mana. Wifi di mana-mana, tentunya kalau ada CCTV di situ ada wifi, jadi sehingga masyarakat, anak-anak muda, karang taruna, ini semua bisa berdaya semua, aman sambil belajar. Wah, ini di spill-nya udah Iya, itu cukup dia. banyak nih Banyak ya. banget nih kayak janji-janjinya ya. Yang di sebelah udah ketawa-tawa, nanti kita tanya dulu nih. Mas Aris, kenapa? Dan juga apa nanti persiapan untuk malam nanti? Ya, yang pertama saya senang juga ya tadi Bang Mulya menyampaikan ide terkait sekolah gratis baik swasta dan negeri, kemudian CCTV. Artinya memang apa yang kita gaungkan sejak awal ini memang bagus untuk semua warga Jakarta. Saya tidak Nyontek mempermasalahkan, maksudnya? enggak nyontek, tetapi memang saya memahami kalau program bagus itu kita semakin senang jika banyak yang memang satu semangat lah seperti itu. Karena kan semua saya yakin Bang Mulya memang semua itu ingin Jakarta ini lebih baik gitu ya kan. Saya ingin yang terbaik buat Jakarta. Saya memahami itu. Maka memang kalau misalnya terkait dengan tema dan persiapan debat hari ini misalnya, ini kita moodnya sedang bagus-bagusnya bisa saya sampaikan ya. Moodnya baik paslon, Energinya kemudian masih full gitu tim ya. pemenangan juga sedang bagus-bagusnya. Karena apa? Karena memang kalau misalnya kita refer dari awal pencalonan ini belum ada 1 bulan, kita sudah ada lompatan elektoral 8%. Kalau kita lihat elektabilitas, artinya dari akhir bulan Agustus sampai pertengahan September kemarin ini ada peningkatan 8%. Peningkatan 8% ini karena apa? Kami melihat ada dari 3 hal misalnya. Yang pertama yaitu yang pertama adalah penerimaan masyarakat Jakarta terhadap Mas Pram dan Bang Dul ini yang luar biasa sangat hangat. Kemudian program-program Mas Pram dan Bang Dul yang memang dirasa dibutuhkan masyarakat dan memang pas gitu loh dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Programnya karena Mas Pram dan Bang Dul ini kalau bicara program ini mendapatkan dari masyarakat langsung. Dan yang ketiga ini Mas Pram dan Bang Dul ini juga diterima banyak komunitas-komunitas, juga tokoh-tokoh masyarakat, baik juga tokoh nasional. Kalau berbicara tentang pembangunan manusia dan kota global ya, kota global, ini kan ada beberapa indikator penilaian. Ya. Misalnya tadi disampaikan misalnya terkait dengan sumber daya manusia. Betul, memang sejak awal Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk menggratiskan sekolah dari SD sampai SMA negeri, baik negeri dan swasta. Jadi itu yang kurang lebih sama ya? Ya, kemudian tapi kan bisa dicek siapa yang memperjuangkan sejak awal gitu kan. Nah, kemudian juga kuliah ya, beasiswa kuliah sampai lulus, itu kan KJMU-nya. Jadi memang masyarakat saya ketika mendampingi Mas Pram dan Bang Dul, ketika belusukan banyak masyarakat yang menyatakan Mas Pram dan Bang Dul, kita yang tadinya dapat sekarang udah nggak dapat. Oke. Nanti kita kaji lagi dan memang yang harusnya dapat sesuai azas keadilan akan mendapatkan seperti itu. Nah, apakah pendidikan hanya seperti itu saja? Tidak, tetapi memang bisa dilihat juga dari track record. Jangan lupa, Bang Dul sejak tahun 70-an sudah memperjuangkan yang namanya masyarakat Jakarta itu transformasi pendidikannya harus tinggi, Mbak. Maka melalui serial Sidul Anak Sekolahan. Gitu. Bahkan pengakuan itu tidak hanya dalam entertainment saja, melainkan juga dunia internasional. PBB misalnya melalui UNICEF, yaitu kan organisasi yang memperjuangkan terkait dengan pendidikan, menjadikan Bang Dul di tahun 2003 sampai 2004 sebagai duta besar khusus pendidikan. Nah, jadi artinya Bang Dul ini punya track record panjang memperjuangkan fokus bagaimana pendidikan ya. gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang saya merasa bahwa ini memang temanya Bang Dul banget. Aduh. Temanya Mas Pram dan Bang Dul banget. Jadi sudah menguasai lah ya. Insya Allah sudah menguasai. Sudah siap banget Baik, berarti. saya coba ke Ibu Siti Fadila. Bu Siti Fadila, kalau melihat dua paslon ini nampaknya ada kemiripan dalam visi misi dan program khususnya untuk pengembangan SDM. Tapi kalau kita melihat di pilkada sebelumnya atau di pemilihan presiden sebelumnya begitu ya, kan diferensiasi yang dicari oleh masyarakat nih. Misalnya waktu Anies penolakan reklamasi, atau Pak Prabowo makan siang gratis, itu jelas beda dengan masing-masing paslon lainnya atau
calon lainnya begitu ya. Nah, apakah dari Darmakun ada diferensiasi atau kurang lebih sama nih seperti yang akan disajikan dua paslon lainnya? Ya kami dari awal loh ya, dari awal tuh. Satu, kita fokuskan pada SDM itu dari awal. Kalau paslon-paslon yang lainnya kan ada pembangunan ini, ada pembangunan apartemen di atas, pasar lah, ada itu, ada itu. Tapi kami selalu fokuskan pada SDM itu dari pertama. Yang penting sekali bahwa masyarakat Jakarta tidak akan ada yang tidak punya pekerjaan, nomor satu itu. Mau dididik, mau diapain, kalau perutnya lapar dan dompetnya kosong pasti tidak akan sangat sulit untuk sekolah, untuk apa saja. Jadi nomor satu, masyarakat Jakarta harus punya pekerjaan. Nah, ini yang paling penting. Jadi perutnya tidak lapar, dompetnya selalu isi. Nah, ini dengan jalan membuat suatu padat karya. Kemudian modal bergulir kecil tanpa bunga, tanpa agunan. Untuk modal yang mikro, UMKM. Dan kemudian modal bergulir namanya. Dan kemudian pada pendidikan tentu saja kita gratiskan dari SD sampai SMA, bahkan beasiswa sarjana. Karena sekarang banyak sekali di Jakarta itu mahasiswa-mahasiswa yang terlibat atau terikat dalam pinjol karena untuk membiayai kuliahnya. Nah, ini kita berikan beasiswa sampai sarjana. Mudah-mudahan satu kakak mempunyai satu sarjana. Dan kemudian kita sediakan internet 100 Mbps di tiap kakak untuk menopang pendidikan mereka dan keperluan lain untuk kesejahteraan mereka. Tentu saja yang positif. Internet ini tentu saja di dalam kontrol yang baik. Jadi efek-efek negatifnya juga sudah kita perhitungkan. Nah, ini internet ini sangat dibutuhkan pada kota global yang berkeadilan. Jadi masyarakat kecil tidak boleh buta internet. Masyarakat kecil semua tahu tentang informasi. Nah, ini salah satu syarat jadi global city itu adalah informasi. Nah, atau digital. Nah, ini bisa meningkatkan juga, selain pendidikan juga bisa meningkatkan perekonomian. Misalkan ibu-ibu bisa menjadi untuk online, jualan online dan sebagainya. Kemudian kesehatan, BPJS kita gratiskan, kita bayar dari Pemda dan kita sudah hitung itu. Jadi don't worry, kesehatan semua kita gratiskan. Dan kemudian transportasi publik itu sebetulnya kan sudah ada blueprint. Kita teruskan apa yang ada di blueprint itu dan kemudian kita optimalkan. Kalau perlu baru ditambah, dan kita akan fokuskan juga transportasi di sungai. Jadi sungai itu harus bersih sampai kelihatan ikannya, dan kita bikin satu transportasi sungai seperti di Amsterdam itu. Nah di situ nanti bisa untuk wisata, bisa untuk transportasi seperti biasa. Kami sudah siap dengan teknologinya. Bu Siti, fokusnya artinya adalah pendidikan dan juga lapangan pekerjaan ya Bu Siti ya? Fokusnya adalah pendidikan dan juga lapangan pekerjaan. Janji-janjinya nampaknya manis semua ya Bu ya. Apakah kemudian itu juga nyata untuk bisa diimplementasikan? Kita bahas nanti ya, usai jeda sesaat lagi. Ya,